Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Lindy Lewis yang memiliki masa kecil yang traumatis karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Traumanya semakin memburuk seiring berjalannya waktu dan dia sekarang menderita gangguan ledakan emosi yang berkala dan hanya membutuhkan pemicu ringan untuk melampiaskan kemarahannya pada seseorang. Setelah melalui banyak perawatan yang gagal, dia juga dikirim ke militer sehingga dia bisa belajar menyalurkan amarahnya, tetapi hasilnya tidak berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, psikiaternya bernama Dr. Munchkin menemukan sebuah pengobatan dan memberinya rompi sengatan listrik yang ia gunakan untuk mengendalikan dirinya agar tidak berkelahi dengan orang lain. Suatu hari, dalam upaya untuk menjadi normal, dia pergi berkencan dengan seorang pria bernama Justin. Meskipun dia mencoba untuk membatalkannya pada saat-saat terakhir, namun dia memutuskan untuk tetap tinggal karena Justin tampak seperti orang yang menyenangkan untuk diajak berkencan. Saat mereka bercakap-cakap, seorang pelayan datang untuk mengambil pesanan mereka. Tetapi ketika dia terus menolak hidangan yang diinginkan Justin, hal itu membuat Lindy marah dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak menusuknya dengan pisau. The pasta. We don't do substitutions. Fine. Perhaps you could suggest something that might work. Please don't take that tone. No, I'm not. It's just You are. make it impossible for me to impress my date. Nah, it's embarrassing. How about the chicken? Let me know if you need anything else. Okay. I have to pee, actually. I'll be right back. Beberapa menit kemudian, saat menggunakan kamar kecil, dia mendengar pelayan mengolok-ngolok Justin. Lindy mencoba menggunakan perangkatnya tetapi kurang efektif. Jadi Lindy kehilangan kendali dan memukulinya, tetapi kemudian melarikan diri dari restoran tanpa memberitahu Justin. Keesokan paginya, dia membawa alat tersebut ke Dr. Munchkin dan memintanya untuk memperbaikinya. Saat memperbaikinya, dia bertanya tentang kencannya semalam yang sebenarnya merupakan eksperimen sosial, tetapi menurutnya itu sangat gagal karena dia sekali lagi menyakiti seseorang. Meskipun ia mengembalikan perangkat tersebut, namun ia memberitahu Lindy satu-satunya solusi permanen untuk masalahnya adalah membangun hubungan yang lebih dalam dengan seseorang dan mendesaknya untuk menjalin hubungan. Namun ia pergi tanpa mengatakan apapun. Meskipun dia tidak memiliki rencana untuk bertemu Justin lagi, dia tiba-tiba meneleponnya dan memintanya untuk menemuinya. Pada pertemuan mereka berikutnya, mereka bergaul dengan baik dan Lindy bahkan berbagi kecintaannya pada fotografi. Mereka datang ke tempat Lindy dan Justin mencoba menciumnya, tetapi Lindy merasa kesal dan berpikir bahwa Justin mungkin akan menyakitinya. Kemudian Justin juga mengetahui tentang rompi Lindy, tetapi sama sekali tidak memperdulikannya dan mereka menghabiskan malam bersama. Setelah bangun keesokan paginya, dia mendapat hadiah dari Justin dan sangat terkejut saat melihat bahwa itu adalah sebuah kamera. Setelah dia berterima kasih atas hadiahnya, ia bertanya tentang peralatan medisnya dan dia dengan enggan menceritakan tentang kelainannya. Dia kemudian memintanya untuk tinggal lebih lama, tetapi Justin mengatakan bahwa dia harus melapor kembali ke kantornya di mana dia bekerja sebagai akuntan dan pergi setelah mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam. Lindy sangat gembira tentang pengalaman tak terduga untuk menjadi lebih dekat dengan seseorang dan dengan penuh semangat menemui Dr. Munchkin untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Karena dia tidak menggunakan gawainya sama sekali semalam, dia berpikir jika hubungan ini berhasil, di mana dia mungkin tidak akan membutuhkannya lagi. Setelah mengunjungi dokter, ia menghabiskan hari itu dengan mengambil gambar dengan kamera barunya.
Saat dia bersiap-siap untuk makan malam, ia menerima pesan dari Justin yang memberitahunya bahwa ia mungkin akan terlambat. Lindy kemudian meneleponnya, namun yang dihubungi adalah detektif Picard yang memberitahunya tentang pembunuhan Justin. Hello? Justin? No. This is Detective Vickers. Homicide. Dia kemudian bergegas ke kantor polisi di mana Picard dan detektif Nipen memberitahunya bahwa mayat Justin ditemukan di tempat sampah. Saat berbicara dengan mereka, Lindy merasa mereka tidak menaruh minat pada kasus ini dan meninggalkan kantor sambil memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Dia kemudian menghadiri pemakamannya dan berduka atas kematian pacarnya sambil mengingat waktu singkat yang dia habiskan bersamanya. Setelah tidak dapat mengendalikan emosinya, ia bertemu dengan Dr. Munchin lagi dan memberinya obat penenang untuk menenangkannya. Setelah bangun kembali, dia bercerita tentang Justin dan mencurigai satu-satunya kliennya bernama Barry mungkin terlibat dalam pembunuhannya. Dokter mencoba mengalihkan pikirannya dan memintanya untuk membiarkan polisi melakukan pekerjaan mereka, tetapi Lindy telah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Meskipun Dr. Munchkin menghentikannya karena dia berpikir bahwa dia mungkin akan membunuh seseorang, Lindy tetap memutuskan untuk melanjutkan rencananya dan meninggalkan klinik setelah mengancamnya. Dia kemudian menelepon detektif Picard dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Begitu Picard meninggalkan kantor, Lindy menyelinap masuk ke dalam gedung dan mencuri barang-barang milik Justin dari ruang barang bukti. Dari dompetnya, dia mendapatkan alamatnya dan mengunjungi apartemennya untuk menemukan petunjuk. Saat dia melihat-lihat tempat itu, Picard memanggilnya dan memarahinya karena masuk ke kantornya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa meskipun rekannya ingin menangkapnya, dia ingin memberinya kesempatan lagi, jadi dia memberitahunya bahwa Nipen akan datang. Setelah mendengarkannya, Lindy segera meninggalkan apartemen, tetapi bertemu dengan Nipen di depan pintu yang menyebutnya sebagai tersangka pembunuhan dan berniat membawanya ke kantor polisi. Saat Picard masih berbicara di telepon, Lindy memberitahu Nipen tentang hal itu dan melemparkannya ke arahnya, tetapi kemudian melarikan diri setelah menyerangnya. Freeze! Put your arms over your head. I'm gonna cuff you. Dari tempat parkir, dia mencuri mobil McLaren milik Justin dan bergegas keluar dari gedung. Nipen dan Picard kemudian mulai mengejarnya, namun berakhir dengan kecelakaan, sementara Lindy berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Keesokan paginya, dia mengunjungi sebuah toko ponsel dan meminta manajer untuk menghubungkannya dengan seorang peretas. Ia membawanya ke Andy dan Lindy memintanya untuk membobol ponsel Justin. Saat melakukan pemeriksaan, Andy bertanya apakah pacarnya adalah pengedar narkoboy karena dia telah menghapus semua data dari ponsel, tetapi Lindy mengatakan bahwa dia hanyalah seorang akuntan. Di dalam ponsel tersebut hanya ada informasi tentang seorang pedagang senjata bernama Barry Kersby yang menurut Lindy merupakan satu-satunya klien Justin karena dia memberitahukan namanya namun tidak memberitahukan apapun tentang profesinya. Memutuskan untuk mengejar Barry, Lindy kemudian berterima kasih kepada Andy atas pekerjaannya yang luar biasa dan pergi setelah memberinya satu set kunci sebagai pembayaran. Barry Kaspersky.
Whoa. FBI files show ties to arms dealers. Holy shit. That's the guy. Lindy kemudian tiba di alamat Barry dan mengetahui bahwa dia mengatur perkelahian berbayar. Dia langsung menanyainya tentang pembunuhan Justin, tetapi dia tidak menceritakan apapun kepadanya. Melihat tekadnya, dia menantang Lindy untuk melawan 3 orang terbaiknya sebagai imbalan atas informasi tersebut, dan Lindy pun setuju untuk melakukannya. You, and you. But not 3 in a row. All at the same time. Setelah dia mengalahkan mereka semua, Barry mengumumkan hasil pertarungan tersebut dan kemudian membawanya bersamanya. Di dalam mobil, anak buahnya mencoba membunuhnya, mengungkapkan bahwa dia hanya menipunya sebelumnya, tetapi Lindy melawan dan menyiksa Barry untuk mendapatkan informasi tersebut. Always underestimating women. I am exactly that stupid. Now, who killed him? I don't know. Don't be silly. Garrett Faisal! Gareth Faisal. Yeah, he's my boss. Dia mengatakan kepadanya bahwa bosnya bernama Gareth Faisal yang membunuh Justin, tetapi mengungkapkan bahwa dia tidak akan bisa menemukannya karena dia adalah orang yang berpengaruh dan bahkan pemerintah pun ragu-ragu untuk mengejarnya. Sementara itu, detektif Nipen mengunjungi Picard di rumah sakit dan memberitahunya tentang sejarah kekerasan dan penyerangan Lindy karena masalah kemarahannya. Setelah dia meninggalkan ruangan, Lindy muncul dan berterima kasih kepadanya karena telah memperingatkannya sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menemukan pembunuhnya dan memintanya untuk menangkap Faisal, tetapi dia mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa bukti. Saat Picard bertanya tentang alasan dibalik tekadnya untuk menemukan pembunuh Justin, meskipun dia hanya bertemu dengannya beberapa kali, Lindy mengatakan bahwa Faisal adalah satu-satunya pria baik yang dia temui baru-baru ini. Tergerak oleh keprihatinannya, ia memberikan alamat Faisal, namun memperingatkan Lindy untuk tidak pergi ke sana sendirian. Where can I find him? Why are you doing this? Is this Justin really worth you risking your life for? He was nice. He was really nice. The Empyrean Tower downtown. Thank you. Saat mereka mendiskusikannya, Nipen datang dan mencoba menangkapnya, tetapi Lindy berhasil melarikan diri lagi. Dia kemudian tiba di gedung kantor Faisal, tetapi petugas keamanan bernama Delacroix setuju untuk membawanya ke kantor, tetapi menjatuhkannya di dalam lift dan menyita rompinya sebelum mengirimnya keluar gedung.